Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Cahyani Hartanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 FKIP Universitas 11 Maret Pendidikan Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi menjelang siang ya. Mau dikatakan pagi juga sudah mau siang. Ya, kalau siang juga masih terlalu pagi ya. Oke ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya agar kita selalu diberi kesehatan dan kegiatan pembelajaran hari ini lancar. Oke, silakan Ketua Kelas Rian Nizar untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Rian. Ya, kelihatannya hari ini kalian cerah ceria semua gitu. Nah, kabarnya baik-baik saja kalian? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat ya yang penting ya. Dengan kondisi yang seperti ini ya, kondisi yang pandeminya belum berakhir, bahkan penderita COVID-nya sudah semakin banyak. Saya harap kalian tetap menjaga kesehatan ya. Kalau kita diberi kesehatan itu sangat luar biasa nikmatnya. Saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Saya panggil, silakan untuk katakan kehadirannya. Ahmad Latif. Hadir, Bu. Amrila Fatmawati. Hadir, Bu. Muhammad Auldillah. Hadir, Bu. Muhammad Alfian. Hadir, Bu. Muhammad Nabil. Hadir, Bu. Rizky Novian. Hadir, Bu. Ridano. Hadir, Bu. Hadir. Ya, masih ada 2 yang belum kelihatan, nggak apa-apa nanti mungkin menyusul. Sebelum kita masuk ke mata pelajaran inti yang dimana hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan kovalen ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang ikatan ion ya. Saya yakin kalian masih ingat pelajaran yang kita diskusikan minggu lalu yaitu tentang ikatan ion. Nah, untuk mengingat sedikit tentang ikatan ion, saya akan share whiteboard. Ya. Saya minta kalian untuk menuliskan contoh dari senyawa ion. Contoh sama itu tidak masalah karena contoh senyawa ion itu kan banyak sekali ya. Nah, boleh ditulis di chat, boleh kalau misalnya kalian kesulitan untuk menuliskan di whiteboard. Beberapa dari kalian yang sudah menuliskan contoh dari senyawa ion ya, seperti Alfian, kemudian ada Wildan, kemudian ada Rian, ada Bella, kemudian ada Nabil, ada Amroatu dan ada Nurwakida. Sementara yang lain ada juga yang menuliskan konfigurasi elektron dari beberapa unsur yang sudah kita pelajari. Nah, kalian juga sudah tahu ya di minggu kemarin kenapa kita perlu mempelajari atau mengetahui tentang konfigurasi elektron. Oke ya, terima kasih. Saya lanjutkan ke kegiatan berikutnya.
Silakan dinyalakan kembali kameranya. Kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Sebelum masuk ke materi inti, saya mau menyampaikan pantun. Pagi-pagi sarapan sambel. Makan sambelnya sambil nangkring di pager. Contoh senyawa ion NaCl. Selain itu ada NaBr. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ada 3 pantun. Mengerjakan LKPD diskusi bersama. Diskusinya jangan sampai kilaf. Contoh senyawa ion ada CaCl2. Selain itu ada CaF2. Satu lagi pantun ya, dengarkan ini yang bomnya itu di sini ini yang serunya di sini ya. Jalan-jalan ke pasar pagi. Jangan lupa beli terasi. Selamat pagi murid-muridku yang baik hati. Dari gurumu yang manis sekali. Biar tertawa ya. Kalau tertawa itu imunnya kita bisa naik. Insya Allah kita selalu sehat. Kita masuk kegiatan inti hari ini ya. Kita sudah terlalu lama di pendahuluan. Izin ke belakang ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya, dinyalakan aja nggak apa-apa kameranya. Atau mau dimatiin juga nggak? Nah, yang lainnya ya dinyalakan kameranya ya. Kita langsung ke materi inti. Karena hari ini kita belajar tentang ikatan kovalen. Nah, sebelum membahas atau mendiskusikan tentang ikatan kovalen, saya akan menampilkan video yang berkaitan dengan ikatan kovalen. Tolong kalau misalnya tidak tampak, kalian sampaikan ya. Halo, bagaimana? Alhamdulillah tampak. Alhamdulillah. Suaranya kedengaran nggak? Pak Bu. Dengar. Oke ya, saya ulangi dari awal ya.
Oke ya, tadi sudah memperhatikan video yang saya tayangkan. Nah, di situ ada video pernafasan dari manusia. Jadi kalian pasti juga tahu bahwa manusia itu kan butuh bernafas, ya. Apalagi kalau di dalam kondisi pandemi seperti ini itu rasanya kita bernafas dengan enak ya tanpa kesulitan, tanpa bantuan alat itu sudah luar biasa ya. Sudah sangat luar biasa menjadi rezeki buat kita ya. Nah, oke ya, dari tayangan video tadi ya, tampak bahwa manusia itu selalu bernafas ya, menarik nafas dan menghembuskan nafas. Nah, zat apa sih sebenarnya yang terkandung ya di dalam udara yang kita hirup ini ya, sehingga sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita ya. Ada yang tahu nggak kira-kira eh, zat apa yang menyusun udara tersebut? Oke. Oh, oksigen kan? Oksigen, oksigen. ya betul, oksigen. Selain oksigen, ya. Selain nitrogen, ya betul. Selain nitrogen, selain oksigen ada juga nitrogen. Gitu. Apa hanya zat itu saja penyusun udara? Bukan ya, pasti kalian Masih saya banyak yakin lagi. kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang zat-zat penyusun udara. Ada yang bisa menyampaikan nggak kira-kira selain dari oksigen dan nitrogen itu zat penyusun udara itu apa saja sih? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Kalau karbon dioksida itu kan yang kita keluarkan ya. Kalau ada yang mau menjawab, kira-kira apakah udara itu hanya tersusun dari oksigen dan nitrogen saja? Argon, Bu. Boleh, benar. Oksigen, nitrogen, argon. Jadi udara itu sebenarnya penyusunnya ada 3 komponen penting, zat-zat penyusun udara. Ya, boleh dicatat ya, ini pengetahuan yang penting sekali untuk kalian karena rata-rata kita hanya mengetahui bahwa udara itu hanya terdiri dari oksigen saja. Ada juga yang mengetahui bahwa zat itu terdiri dari nitrogen. Nah, tapi sebenarnya di dalam udara ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah udara kering, ya. Di dalam udara kering itu ada oksigen, ada nitrogen, ada argon, kemudian ada CO2 dan sebagainya. Nah, kemudian komponen penyusun kedua itu adalah uap air, H2O. Ya. Kemudian komponen ketiga itu adalah aerosol. Aerosol itu adalah partikel-partikel kecil ya, seperti contohnya misalnya debu gitu. Itu adalah contoh-contoh dari aerosol. Jadi di dalam udara itu tidak hanya terkandung oksigen dan nitrogen saja, ya, tapi di dalam udara ya, betul. Jadi di dalam udara itu ada 3 komponen sebenarnya. Ya, dan yang paling banyak menyusun zat-zat penyusun udara yang paling banyak itu sebenarnya bukan oksigen. Ya, di dalam zat-zat penyusun udara ya kalau ini saya yakin kalian tahu ya di materi SMP pasti sudah disampaikan bahwa zat yang paling banyak di dalam udara itu sebenarnya adalah nitrogen. Ya, kemudian baru oksigen. Jadi nitrogen itu presentasenya adalah sebesar 20. kalau nitrogen 78. Ya, kalau oksigen baru 20% ya, sekitar 20% ya. Jadi prosentasenya malah lebih banyak nitrogen dibandingkan dengan oksigen ya. Itu ya. Tapi jangan salah, nitrogen juga sangat kita butuhkan di dalam tubuh kita. Nah, ternyata zat-zat penyusun udara itu ada beberapa yang merupakan senyawa kovalen. Senyawa yang ikatannya adalah ikatan kovalen. Gitu. Kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang senyawa yang berikatan ion, nah kali ini kita mempelajari tentang senyawa yang berikatan kovalen. Nah, oleh karena itu saya akan share ke grup kelas saja LKPD ya. LKPD yang akan kita pelajari hari ini ya. Nanti kalian silakan untuk berdiskusi. Sebentar saya share dulu LKPD-nya. Sambil saya
sampaikan. Sebentar. Sudah tampak anak-anak LKPD saya? Sudah, Bu. Udah ya, ini ya. Sudah, Jadi Bu. ini LKPD ikatan kovalen. Nanti kalian mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Tujuan pembelajaran tadi sudah saya sampaikan di video. Nah, kemudian dasar teorinya bisa kalian baca-baca di situ. Nah ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian diskusikan, di mana setiap kelompok mendiskusikan satu pertanyaan ya. Jadi misalnya nomor 1, tuliskan proses terbentuknya senyawa H2O dari unsur-unsurnya dan identifikasikan ikatan yang terbentuk. Ya, di situ sudah saya tuliskan nomor atomnya. Silakan pertanyaan nomor 1 ini didiskusikan oleh kelompok 1 ya. Kelompoknya sudah saya bagi ya kemarin sebelum saya baca dulu biar kalian tidak lupa ya. Kelompok 1 ada Siti Halimah, kemudian ada Wildanu, ada Arina Husna, dan Muhammad Nabil. Kemudian kelompok 2 ada Nur Wakidah, ada Cinta, kemudian ada Bella Novanda. Kemudian kelompok 3 ada Amro Atu, ada Muhammad Auldillah, dan Laili Dwi. Kelompok 4 ada Siti Maimun, ada Bella Kaurmisa, ada Rizky Novean, dan ada Ahmad Latif. Kemudian kelompok 5 ada Rian Nizar, Muhammad Alfian, dan Aulia Fatmawati. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jadi ini soal kelompok 1, soal 1 dikerjakan oleh kelompok 1 ya, mendiskusikan tentang H2O. Kemudian yang kelompok 2 mendiskusikan tentang CH4 ya, proses terbentuknya senyawa CH4. Nah, di situ sudah saya tuliskan nomor atom dari masing-masing unsur. Nah, kemudian yang kelompok 3 mendiskusikan tentang proses terbentuknya senyawa O2. Ya, dari unsur-unsurnya dan identifikasi ikatan yang terbentuk. Kelompok 4 mengerjakan atau mendiskusikan senyawa CO2 dan kemudian yang kelompok 5 mendiskusikan tentang senyawa N2. Nah, masing-masing sudah saya tuliskan nomor atomnya. Silakan di situ kalian mendiskusikan tentang ikatan kovalen yang terbentuk dari masing-masing senyawa ya. Jangan lupa untuk menuliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu ya. Kemudian kalian pasti juga sudah bisa mengidentifikasi dari struktur Lewisnya. Jadi seperti apa sih ikatannya yang terbentuk antar unsur dari senyawa-senyawa yang saya tanyakan gitu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Mau tanya, Bu. Iya, silakan. Yang dimaksud senyawa kovalen itu apa, Bu? Nah, senyawa kovalen itu yang akan kita pelajari hari ini. Nanti ya, senyawa kovalen itu adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen. Kita kan belajar tentang ikatan kovalen. Ya kan? Nah, ikatan kovalen itu terjadi antar unsur dengan unsur, membentuk suatu ikatan. Ya. Nah, ikatan yang senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen ini disebut senyawa kovalen. Kovalen. Gitu, ya toh? Unsur dengan unsur berikatan. Ya. Nah, berikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, senyawa yang dihasilkan disebut senyawa kovalen. Iya, betul gitu. Nah, hari ini kita mempelajari tentang itu. Bagaimana sih terbentuknya? Itu sudah diskusi, silakan diskusi di grup masing-masing. Sudah mulai ada diskusi ya. Saya cek dulu. Kelompok 2 belum ada diskusinya. Kelompok 3 oke ya, sudah membahas tentang O2. Kelompok 5 membahas tentang N2. Kelompok 1 oke, membahas tentang H2O. Oke ya. Saya kembali ke sambil menunggu. Oke. Sudah semua ya?
Nah, silakan. Kelompok 1 yang mau menyampaikan siapa? Proses terbentuknya H2O. Wildan ya. Wildan. Itu unsur H Mm, memiliki nomor atom 1. ya. Konfigurasinya 1. Unsur O memiliki nomor atom 8. Konfigurasinya 2,6. Terus jadi terjadi pemakaian bersama pasangan elektron tersebut membentuk suatu ikatan yaitu H2O. Jadi proses terbentuknya senyawa O2 yaitu nomor atom dari oksigen 8, konfigurasi elektron 2, 6. Gas oksigen tersusun atas 2 atom oksigen yang berikatan rangkap 2. Atom oksigen memiliki 6 elektron valensi sehingga terletak pada golongan 6A. Berdasarkan konfigurasi elektron tersebut, atom O memiliki 2 kulit elektron sehingga terletak dalam periode 2. Agar memenuhi aturan oktet, maka atom O berikatan rangkap 2 dengan atom O lainnya membentuk molekul diatomik O2. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Jadi ini adalah proses terbentuknya O2. Oke, saya lanjutkan dengan kelompok 4. Nah, ini kelompok 4. Silakan. Nah, jadi ini sebenarnya kurang dituliskan nomor atom dan konfigurasi elektronnya ya. Nomor atom dan konfigurasi Silakan elektron. yang kelompok 4. Saya memiliki 4 nomor atom O-nya 8, Bu. Mm-mm. No. Konfigurasi elektronnya 4. Hmm. Lanjut. Atom O-nya 8. Hmm. Konfigurasi elektronnya 2, 6. Ya, betul. Makasih. Nitrogen, nomor atomnya 7. Konfigurasi elektronnya 2 dan 5. Dan memiliki elektrovalensi 5. Ya. Terus? Keduanya saling berpasangan dan memerlukan 3 elektron. 5. Nah, sekarang ini pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan diskusi tadi. Nah, dari pertanyaan nomor 1, berdasarkan kegiatan diskusi, unsur-unsur bagaimanakah? Jadi unsur apa yang memiliki kecenderungan untuk berikatan kovalen? Yang itu Bu, yang HCN itu Bu. Itu termasuk unsur apa saja? Kan ada tadi hidrogen, ada oksigen, kemudian ada karbon, ya kan? Nitrogen, itu termasuk Ya. unsur apa? Unsur non-logam. Ya, Unsur unsur non-logam. non-logam. Nomor 2. Nah, tadi kan ada elektron valensi, elektron yang mengisi pada kulit terluar yang membentuk ikatan itu adalah elektron valensinya. Nah, elektron valensi berapa? Dari berdasarkan kegiatan diskusi ditinjau dari elektron valensinya, jumlah elektron valensi berapakah yang bisa membentuk senyawa dengan ikatan kovalen? Dari hasil diskusi tadi kelihatan ya? Elektron valensi 4, Atom atau unsur yang memiliki elektron valensi 4, 5, 6, 7. Oh iya, betul. Ya, betul. Bagus sekali. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini berdasarkan dari kegiatan diskusi, terdapat beberapa jenis ikatan kovalen. Nah, sebutkan dan jelaskan. 1, H2O. Rangkap tunggal. Enggak perlu rangkap, nggak usah ditulis rangkap. Berarti, ulangi ya, ikatan kovalen tunggal saja. Coba diulangi. Ikatan kovalen rangkap 2, karbon dioksida. Ikatan kovalen rangkap 3, nitrogen. Ya, betul. Tadi yang pertama tadi adalah ikatan
ikatan kovalen rangkap tunggal H2O. Nggak usah disebutkan rangkap. Jadi ikatan kovalen H2O. tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Rangkap tunggal. Ya. Oke, untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang ikatan kovalen, saya akan menampilkan video yang berkaitan dengan ikatan kovalen ya. Sudah tampak anak-anak? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Suaranya kalau tidak terdengar nanti disampaikan ya. Ini tolong diperhatikan semuanya. Ini adalah penguatan dari ikatan kovalen. Jadi rangkuman dari materi yang tadi sudah kita diskusikan dan kita simpulkan. Silakan diperhatikan, dimatikan dulu suaranya. Oke ya, sekarang saya mau kalian bermain sebentar ya. Kita bermain kuisis. Oke, sudah perhatikan? Sudah bisa tampak? Sudah ya. Oke, perhatikan semuanya. Start live quiz. Saya akan klasik continue. Saya akan share. Nah, di sini saya tuliskan linknya. Kemudian saya masukkan ke grup. Nah, silakan perhatikan semuanya. Ya, nggak apa-apa. Selamat untuk para pemenang. Sudah ya. Ya, sudah. Jadi itu tadi ya review. Jadi materi hari ini yang kita pelajari adalah tentang ikatan kovalen. Jadi kuisis tadi untuk hanya game saja yang berkaitan dengan materi ya. Minta tolong dinyalakan dulu kameranya. Ini sudah di bagian akhir. Di bagian akhir materi hari ini. Kegiatan hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Kalian juga sudah memberikan upaya untuk berdiskusi dan juga untuk presentasi. Jadi di dalam kegiatan hari ini yang kita pelajari adalah tentang ikatan kovalen, dan jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi. Yang akan kita pelajari adalah tentang ikatan kovalen koordinasi dan juga tentang ikatan logam. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum saya menutup perjumpaan kita hari ini?
Saya harap kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kalian karena sedikit banyak itu dalam pembelajaran itu pasti ada yang kita dapatkan ya. Nah, gitu ya. Sebelum kita tutup jangan lupa nanti akan saya share juga kuis yang akan kalian bisa kerjakan. Di situ akan kalian kerjakan. Jadi kuis itu kalian mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan ikatan kovalen gitu ya. Dari situ saya akan bisa menilai pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini. Gitu ya. Oke, sebelum Nah, saya mau tanya, Bu. Kenapa? Mau nanya, Bu. Iya, silakan. Untuk ke depan itu pembelajarannya itu tentang apa dan dilaksanakan pada hari apa, Bu? Untuk minggu depan, jadi harinya tetap sama. Kita belajar tentang ikatan kovalen koordinasi dan juga tentang ikatan logam. Ya. Oke, ya. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, yang menutup doa kali ini, yang memimpin doa adalah Amro'atu selaku wakil ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Terima kasih Mbak atas doanya hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dan juga semoga kalian sehat-sehat semua. Oke, sebelum kita tutup semuanya dinyalakan. Saya mau screenshot. Nah, kita berfoto bersama. Hari ini harus ada kenang-kenangannya bahwa kalian hari ini melakukan pembelajaran ikatan kovalen. Yuk silakan. 1, 2, 3. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Sungguh luar biasa diskusinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya dan untuk kehidupan kalian. Selalu jaga kesehatan ya. Ingat bahwa kalau kalian menjaga diri kalian, kalian juga menjaga orang lain yang ada di sekitar kalian. Orang-orang yang kalian sayangi ya. Tetap menjaga kesehatan, menjaga diri, tetap prokes, tetap tetap protokol kesehatannya tetap dipatuhi. Sampai ketemu lagi di pembelajaran minggu depan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah Ya, sama-sama. Sama-sama. Biasanya nak kiai orang mana? Terima kasih ya. Hari ini kalian sungguh luar biasa.